Kembalinya Raja Serigala. Bab 337 Mari kita tunggu dan lihat. Wanita jalang, diamlah. Wang Xinlei menunjuk ke arah Suster Rong dan berteriak. Dia sudah kesal, dan saat mendengar sarkasme Suster Rong, dia malah bertambah marah. Apa kau takut? Kata Suster Rong dengan wajah muram dan senyum dingin, jika aku tahu ini akan terjadi, aku tidak akan melakukannya sejak awal. Wang Xinlei, kau tidak akan mati dengan baik, dan kalian berdua jalang, kalian juga tidak akan mati dengan baik. Suster Rong menunjuk ke arah Jia Jia dan San San. Diam, diam kau. Wang Xinlei mengeluarkan pistol dan mengarahkannya ke arah Suster Rong. Jika kau bicara lagi, aku akan menembakmu. Geram Wang Xinlei. Ayolah, kalau aku mati, umurmu tidak akan lama lagi. Suster Rong tertawa terbahak-bahak. Apakah kau benar-benar berpikir aku tidak berani menyerangmu? Wang Xinlei mengisi senjatanya dan bersiap untuk menyerang. Dan, pada saat ini, ledakan. 5 kendaraan off-road bergegas masuk. Wah! Gerbang besi tua itu terlempar sejauh 10 meter dalam sekejap. Ah! Dua saudara laki-laki Wang Xinlei yang tunanetra terlempar dan membentur dinding sambil menyemburkan darah. Apa yang terjadi? Wang Xinlei menghentikan apa yang sedang dilakukannya dan melihat ke arah pintu dengan panik. Saudaraku, ini buruk. Anak buah Duan Kun sedang menyerbu masuk. Saudaraku, ini buruk. Helikopter itu melayang di atas kita. Bagaimana bisa secepat itu? Wang Xinlei tidak dapat membayangkan bahwa pasukan Duan Kun dapat bergerak secepat itu. Saudaraku, kita dikepung. Apa yang harus kita lakukan? Tanya seorang pria jangkung dan kurus di sebelah Wang Xinlei. Wang Xinlei menundukkan kepalanya, tidak tahu harus berbuat apa sejenak. Telepon sepupuku. Ya, telepon sepupuku. Wang Xinlei mengeluarkan ponselnya dengan gemetar. Hubungi Zhou Xihua. Sepupu, selamatkan aku cepat. Wah! Sebelum Wang Xinlei dapat meneruskan bicaranya, sebuah peluru perak menembus kepalanya. Wang Xinlei membuka matanya lebar-lebar dan terjatuh dengan mata terbuka. Ledakan. Ponselnya jatuh ke tanah. Apa yang terjadi? Ada apa? Apa yang terjadi? Tetap saja tidak ada yang menjawab. Wang Xinlei, bisakah kau ceritakan padaku apa yang sebenarnya terjadi? Zhou Xihua bertanya di ujung telepon lainnya. Namun, telepon berhenti berdering. Yang kudengar hanyalah serangkaian suara tembakan yang keras. Jangan datang ke sini. Ah, ah. Tolong jangan bunuh aku, tolong jangan bunuh aku. Kami menyerah. Kami menyerah. Wah, wah, wah. Terdengar lagi letusan tembakan yang hebat, dan kemudian tidak ada suara lagi dari telepon. Terjadi keheningan di mana-mana. Hai, sepupu, ada apa? Apa yang terjadi? Katakan padaku, apa yang terjadi? Zhou Xihua merasa gelisah. Pada saat ini, Duan Kun mengambil telepon selulernya sambil memegang cerutu. Aku yang merawat sepupumu. Di dalam hati, Zhou Xihua tertegun sejenak, lalu ia menjadi tenang. Apakah kamu Duan Kun? Ya, ini aku. Duan Kun berkata dengan tenang. Kau membunuh Wang Xinlei? Tanya Zhou Xihua. Benar sekali, bunuh saja dia, kata Duan Kun. Di dalam hati, Zhou Xihua sangat marah, tidakkah kamu tahu bahwa dia adalah sepupuku? Yang terbunuh itu adalah sepupumu. Duan Kun menghisap cerutunya dalam-dalam lalu mengembuskannya. Duan Kun, apakah kamu benar-benar ingin berperang denganku? Zhou Xihua tahu bahwa satu-satunya pilihan adalah bertarung. Bukankah kita selalu berperang? Duan Kun sangat tenang. Hanya ada satu penguasa Teluk Dongjiao, dan itu harus dia. Waktunya untuk melakukan serangan balik telah tiba. Dengan seorang master seperti Chen Fan, Zhou Xihua pasti tidak akan mampu bertahan. Dia telah membuat persiapan penuh untuk pertempuran hari ini, dan tidak perlu baginya untuk bertele-tele dengan Zhou Xihua. Bagus, sangat bagus, sangat bagus. Zhou Xihua mengucapkan 3 kata bagus berturut-turut. Jika kau menginginkanku, aku akan bermain denganmu, mari kita lihat siapa yang tertawa terakhir. Duan Kun tersenyum, masih mempertahankan ketenangan seorang raja, dan menjawab, orang yang tertawa terakhir pastilah aku. Zhou Xihua, dengarkan saranku dan segera tinggalkan kota Sangjiang. Mungkin masih ada secercah harapan. Kalau tidak, begitu perang dimulai, kau akan menyesalinya. Hahaha. Zhou Xihua tertawa dan berkata, saya akan melaporkan ucapanmu kepada Tuan Tan. Berbicara tentang Tuan Tan, Duan Kun tertegun sejenak, tetapi memikirkan janji Chen Fan, dia memutuskan untuk mempercayai Chen Fan sekali dan yakin bahwa dia dapat mengalahkan Tan Long. Terserah kamu, lakukan apa yang kamu mau, yang penting kamu senang. Kata Duan Kun. Huff. Zhou Xihua mendengus dingin, mari kita tunggu dan lihat. Setelah mengatakan itu, dia menutup telepon dengan marah. Bab 338 Bajingan Lin Siulan. 5 hari berikutnya berjalan lancar. Setelah mengantar Xiao Xiao pergi, Chen Fan pergi ke Dian Yang untuk mengajari Heigu dan yang lainnya cara bertinju. Selama periode ini, Chen Fan pergi ke kamp pelatihan. Kemampuan kamp pelatihan untuk menghabiskan uang benar-benar mengerikan. Hanya dalam 1 bulan, investasinya mencapai 800 juta yuan. Apalagi kecepatan ini masih tumbuh pesat. Hal ini terutama karena pelatihan Singkong dan timnya telah meningkat pesat.
Awalnya, setiap orang hanya membunuh 1 hingga 3 Mastiff Tibet sehari, tetapi dalam beberapa hari terakhir, hampir setiap orang mampu membunuh 5 Mastiff Tibet sehari. Wang Dacui yang sebelumnya penuh percaya diri, kini yakin bahwa Tibetan Mastiff miliknya sudah cukup baik. Sekarang tampaknya ada perbedaan besar. Terlebih lagi, ia menemukan bahwa Tibetan Mastiff miliknya sangat lemah. Dia tidak punya pilihan lain selain memesan Tibetan Mastiff King dari temannya. Dan biayanya benar-benar mengerikan. Untungnya, Chen Fan memiliki latar belakang yang cukup untuk menyediakannya dana terus-menerus. Belum lama ini, Chen Fan memutuskan bahwa setelah memakan kumpulan Tibetan Mastiff King ini, dia akan memesan serigala murni, dan tidak lagi menggunakan Tibetan Mastiff. Setelah menerima pesanan Chen Fan sebesar 1 miliar yuan untuk dana Desert Wolf, Wang Dacui mulai sibuk. Pada saat yang sama, Chen Fan juga melihat bahwa kamp pelatihan akan menghabiskan banyak uang. Ada lebih dari 100 kamp pelatihan seperti ini di dalam dan luar negeri. Dapat dilihat betapa besarnya sumber daya keuangan yang dikonsumsi. Ia memanggil raja yang kesepian dan memintanya untuk menyediakan dana yang tidak terbatas bagi Raja Perang Istana Raja Serigala untuk mendirikan kamp pelatihan. Segala sesuatunya berjalan lancar, dan para anggota Wolf King Hall yang sudah tewas akhirnya bisa merasa lega setelah melihat pemandangan ini. Sebuah organisasi yang mengerikan sedang bangkit dan pasti akan mendominasi dunia di masa depan. Adapun kota Sanjiang, semuanya tenang dan Qian Dajiang beserta anak buahnya tidak menderita balas dendam dari Huang Shengshui. Bahkan setelah Xiongqi gagal, keluarga Chu tidak menimbulkan masalah bagi Chen Fan. Secara logika, keluarga Chu, sebagai salah satu dari 7 keluarga paling makmur di ibu kota provinsi, tidak akan pernah membiarkan hal ini terjadi. Namun mereka ternyata sangat pendiam, yang berarti mereka tengah merencanakan suatu langkah besar. Adapun Xiao Wenchang, setelah mendapatkan kekuasaan untuk mengambil keputusan atas tanah di Dongjiaowan, dia tampak banyak berubah. Kadang-kadang dia mengunci diri di dalam rumah dan tidak keluar sepanjang hari. Ketika dia punya waktu, dia akan keluar untuk menelepon, dan kadang-kadang dia akan pergi selama 2 atau 3 jam. Hal ini membuat ibu mertua yang cerewet itu menjadi sangat marah, dan dia mengira Xiao Wenchang mempunyai wanita simpanan di luar. Mereka bertengkar beberapa kali dan bahkan mengancam akan bercerai. Segala sesuatu berubah, namun tampaknya tidak ada yang berubah. Setidaknya, setelah beruang putih besar Greenland dijebloskan ke penjara oleh Surat, tidak ada lagi berita tentang Surat. Dia tampaknya telah menghilang dari dunia ini, tidak meninggalkan jejak. Tetapi Chen Fan tahu bahwa ini adalah hal yang paling menakutkan tentang Surat. Begitu sunyinya, sampai terasa menyesakkan. 3 hari berlalu dalam sekejap mata. Burung murai itu tidak terbang ke dahan, tetapi 2 atau 3 burung gagak datang sebagai gantinya. Ibu mertua Lin Xiulan duduk di sofa dengan marah, saya sangat marah, saya benar-benar marah. Mendengar suara gaduh di luar, Xiao Wenchang pun ikut keluar dan bertanya, ada apa? Siapa yang memprovokasimu lagi? Diam kau, dasar pria tak tahu terima kasih. Lin Xiulan melotot ke arah Xia Simo, jelas apa yang terjadi beberapa hari lalu belum berakhir. Xia Simo mengenakan gaun panjang, yang berkibar dan sangat menawan. Dia membawa segelas air, duduk di sebelah Lin Xiulan, dan berkata dengan ramah, Bu, jangan marah. Ayah tidak akan pernah mengkhianatimu dan mencari orang lain. Mungkin dia sedang sibuk dengan sesuatu, jadi dia menjauhimu. Xiao Wenchang di sebelahnya mengangguk berulang kali dan berkata, ya, bagaimana aku bisa mengkhianatimu? Lin Xiulan melotot tajam ke arah Xiao Wenchang, lalu berkata sambil mengangkat mulutnya ke langit, bukan itu masalahnya. Semua orang saling memandang dengan bingung. Bu, apa yang terjadi? Tanya Xia Simo. Itu paman dan bibimu. Lin Xiu memegang tangannya, sangat marah. Mereka. Xia Simo tercengang, bagaimana mereka menyinggungmu? Mereka akan membeli rumah sore ini, dan mereka menelepon untuk mengundang kami ikut bersama mereka. Aku tidak bermaksud untuk memperhatikan mereka, tetapi kata-kata bibimu begitu kasar sehingga aku menjadi marah dan berjanji pada mereka bahwa aku akan pergi melihat mereka membeli rumah sore ini. Lin Xiulan menyesap air dan melanjutkan dengan muram, saat itu aku sedang marah dan melakukan sesuatu tanpa memikirkan akibatnya. Sekarang aku sudah sadar dan menyesal telah menyetujuinya. Bagaimanapun, kata-kata itu sudah terucap, jadi kita harus pergi. Aku tidak akan pergi. Kalian bertiga saja yang pergi bersama, atau pilih perwakilan untuk hadir. Bab 339 tidak ada waktu. Kecurangan Lin Xiulan jelas mendorong Chen Fan, Xia Simo dan Xiao Wenchang ke garis depan. Alasan utama mengapa bibi dan paman mereka mengundang mereka untuk membeli rumah bersama adalah untuk pamer. Lagi pula, mereka saat ini tinggal di rumah sewaan. Di permukaan, kedengarannya baik kalau kita akan berkunjung bersama, tapi saat kita sampai di sana, kau pasti akan dipermalukan. Pantas saja ibu mertuaku begitu sengsara, dia juga menyadari hal ini. Dia setuju, namun kemudian dia bertindak seperti penjahat dan menyerahkan kesulitan tersebut kepada Chen Fan dan yang lainnya. Batuk-batuk-batuk. Xiao Wenchang berdiri dan batuk 2 kali. Seketika, Chen Fan dan Xia Simo menatapnya dengan pandangan baru. Apakah ada orang lain yang ingin menjadi sukarelawan? Ayah sudah tua dan sulit berjalan. Kalian berdua yang memutuskan siapa yang akan pergi.
Xiao Wenchang berkata demikian, berpura-pura sakit dan berjalan memasuki ruangan. Chen Fan dan Xia Simo tercengang. Orang yang pergi berdansa persegi tadi malam benar-benar mengatakan bahwa kaki dan tungkainya tidak nyaman. Hehe, ini jelas merupakan tindakan jahat. Ketika Xiao Wenchang sampai di pintu, dia berbalik dan berkata, sebenarnya, kalian berdua bisa pergi bersama. Wah, tutup pintunya dan tak ada jejak. Hanya Chen Fan dan Xia Simo yang tersisa. Xia Simo berkata tanpa daya, orang tuaku sangat tidak baik. Ya. Chen Fan menundukkan kepalanya untuk mencari daun teh dan bersiap untuk membuat secangkir teh. Bisa. Saat dia mengangkat kepalanya, Xia Simo sudah berdiri di pintu. Dia menyeringai pada Chen Fan, lalu melangkah keluar ruangan, hanya menyisakan kepalanya yang menyembul keluar. Chen Fan menatapnya dengan tatapan kosong, apa yang kamu lakukan? Hei hei. Xia Simo tersenyum manis dan berkata, ada sesuatu yang terjadi di perusahaan, aku harus pergi ke sana. Pergi dan uruslah itu bersama bibiku dan yang lainnya. Selamat tinggal, Trojan, suamiku. Xia Simo berbicara dengan kecepatan yang mencengangkan, lalu dia menutup pintu dan pergi. Hanya Chen Fan yang tersisa, gemetar karena marah kamu. Kamu benar-benar gadis kecil yang manis. 1 jam kemudian, Chen Fan hanya merapikan dirinya, memanggil taksi, dan menuju ke Garden Shengxi. Garden Shengxi terletak di area pusat kota Sanjiang. Lokasi geografisnya sangat bagus, terhubung dengan baik, dan sangat makmur. Para bangsawan yang berkuasa di kota Sanjiang akan membeli rumah di sini. Pertama, lokasinya berada di pusat kota, dan kedua, tamannya dibangun dengan cara yang sangat unik, yang dengan sempurna menonjolkan kata taman dan kemakmuran. Gaya arsitektur dan tata letak pengembangan taman ini menyatu dengan alam. Taman ini lahir dari alam dan melampaui alam. Hiasannya sangat menonjol dan megah, seolah-olah Anda hanya perlu membuka jendela untuk menikmati keindahannya yang luar biasa. Oleh karena itu, mereka yang dapat tinggal di sini adalah orang kaya atau bangsawan. Jelas saja bibi dan paman saya juga ingin lebih dekat dengan kelas atas. Chen Fan turun dari taksi dan memanggil kakak perempuannya Xiao Wuyan di gerbang Garden Shengxi. Xiao Wuyan dan yang lainnya belum tiba. Chen Fan mengeluarkan informasi tentang rumah yang Duan Kun berikan kepadanya belum lama ini. Setelah melihat-lihat, saya mengetahui bahwa Garden Prosperity dikembangkan oleh Duan Kun. Chen Fan melirik sekilas dan menemukan bahwa taman ini memang berbeda. Desainnya unik, memadukan desain taman klasik, dan penghijauannya sesuai dengan desain yang sangat cerdik. Hiasannya cantik dan mewah, dan tampak luar biasa. Hal ini membuat Chen Fan agak heran. Dia juga diam-diam mengagumi kemampuan Duan Kun. Melihat kakak perempuannya dan yang lainnya belum datang, Chen Fan tidak melakukan apapun dan memutuskan untuk pergi dan melihat rumahnya sendiri terlebih dahulu. Jika Anda tidak menyukainya, belilah yang baru. Jika Anda menyukainya, carilah tanggal untuk pindah. Lagi pula, Xia Simo sudah tahu identitasnya, jadi dia tidak bisa berpura-pura miskin lagi. Chen Fan mendekati ruang pameran yang megah dan mewah. Orang-orang datang dan pergi ke dalam, mengenakan emas dan perak, dan pakaian mewah. Mereka kaya atau bangsawan. Tempat ini memang menjadi pilihan orang kaya. Chen Fan melihat sekeliling tetapi tidak menemukan kamarnya. Pada saat ini, seorang wanita anggun berjas dan dasi masuk. Wanita itu berambut besar dan bergelombang, bertubuh tinggi, berlekuk-lekuk, dan memakai lipstik merah, yang menarik banyak perhatian. Halo, Nona. Chen Fan berdiri dan bersiap bertanya tentang lokasi kamarnya. Wanita itu berhenti dan melirik Chen Fan dari atas ke bawah. Dia mengenakan semua pakaian murah yang harganya kurang dari 200 yuan. Jelaslah bahwa dia pecundang yang malang. Wajahnya langsung dipenuhi dengan ketidaksenangan, dan dia memasang ekspresi merendahkan dan berkata dengan acuh tak acuh, saya tidak punya waktu. Bab 340 Perlakuan Diferensial. Chen Fan tertegun. Sebelum dia bisa mengatakan apapun, dia ditolak oleh pihak lain. Awalnya aku punya perasaan terhadap wanita itu, tetapi tiba-tiba aku merasa seperti menginjak kotoran. Saat itu, 2 orang pria masuk dari pintu. Mereka tampak berusia 40-an dan sedikit gemuk. Keduanya mengenakan jas dan jam tangan bermerek. Mereka pasti orang kaya atau bangsawan. Xiao Yao, seleramu jadi jelek sekali setelah tidak bertemu beberapa hari. Goda salah seorang pria setengah baya yang bertubuh tinggi. Mendengar perkataan pengunjung itu, wanita itu segera berbalik sambil tersenyum dan berkata, Bos Li, Anda di sini. Pria parubaya yang lebih tinggi itu tertawa terbahak-bahak, sudah beberapa hari ini aku tidak ke sini. Aku sangat merindukanmu sampai-sampai aku jadi gila. Wanita itu mengikat rambutnya dan tersenyum, tampak sangat menarik. Dia berkata, Bos Li tahu bagaimana membuat orang bahagia. Sikap wanita itu tiba-tiba berubah 180 derajat, dan sikapnya terhadap Chen Fan benar-benar berbeda. Pria itu tidak mengolok-olok wanita itu, dan berkata, apakah Xiao Yao mengalami masa-masa sulit akhir-akhir ini? Aku harus bertekuk lutut untuk menjadi klienmu. Apakah dia mampu membeli rumah dengan taman yang indah seperti milikmu? Xiao Yao merasa semakin terhina saat mendengar ejekan Bos Li. Dia menatap tajam ke arah Chen Fan dan berteriak, dasar pengemis bau, keluar dari sini sekarang juga. Chen Fan bingung.
Selain seragam militernya, dia suka mengenakan ini. Bagaimana dia bisa menjadi orang yang rendah diri di balik kacamata hitam mereka? Terlebih lagi, wanita ini meminta saya untuk keluar segera setelah mereka berselisih pendapat. Saya adalah pelanggan di sini. Saya pelanggan Anda, mengapa Anda harus mengalah pada saya? Kata Chen Fan. Wanita itu, yang sudah tidak senang, menjadi semakin tidak senang ketika mendengar apa yang dikatakan Chen Fan. Dia menatap Chen Fan dengan marah dan berteriak, diam. Jika kamu mengatakan sepatah kata lagi, aku akan memanggil petugas keamanan untuk mengusirmu. Apakah ini caramu menjamu tamu di Garden Shengxi? Apakah bosmu Duan tahu bahwa ini caramu memperlakukan tamu? Kata Chen Fan tanpa berkata apa-apa. Sungguh menyedihkan bahwa Duan Kun memiliki sampah seperti itu di bawah asuhannya. Keramah tamahan. Apakah Anda seorang tamu? Kata wanita itu dengan dingin. Rumah di sini harganya mulai dari 6 juta. Menurutmu, apakah kamu sanggup membelinya? Mereka yang mampu membeli rumah adalah pelanggan kami. Kita selalu sangat antusias terhadap orang-orang seperti ini. Bagaimana menurutmu, Bos Li? Wanita itu datang ke Bos Li dan menempelkan tubuhnya padanya. Perkenalkan, Tuan Li. Anda adalah tamu terhormat Garden Shengxi. Anda memiliki 3 apartemen atas nama Anda. Jika Anda dapat memiliki 3 apartemen di Garden Shengxi kami, saya akan menghormati Anda dengan cara yang sama. Tidak, saya akan menemani Anda malam ini. Setelah itu, wanita itu merasa bahwa permintaan 3 rumah terlalu sulit baginya, jadi dia berkata, selama kamu mampu membeli 1 rumah, aku akan berbaring di tanah dan memanggilmu ayah. Chen Fan menggelengkan kepalanya tak berdaya, memandang rendah orang lain. Untuk orang seperti itu, dia harus menamparkan wajahnya dengan keras. Bersiap untuk dibuka. Xiao Yao, kamu benar-benar bercanda. Dia terlihat sangat miskin, bagaimana dia bisa membelinya? Pada saat ini, Bos Li berbicara. Pada saat yang sama, Bos Li menarik pria lain yang sedikit lebih pendek di sampingnya. Ayo, aku akan kenalkan kamu dengan teman yang berminat membeli rumah. Sambil berbicara, dia melangkah ke samping dan berkata, ini temanku, Han Ping. Dia berencana membeli rumah senilai puluhan juta. Ini adalah pelanggan penting, kita harus melayaninya dengan baik. Perkataan Bos Li, melayaninya dengan baik, tidak diragukan lagi memiliki maksud lain. Xiao Yao juga melangkah maju untuk berjabat tangan dan berkata, Ayah Han. Oh, tidak, Bos Han, saya dengar Anda ingin membeli rumah. Han Ping telah menatap Xiao Yao sejak dia memasuki ruangan. Dia memiliki masa depan yang menjanjikan, memiliki bibir merah yang indah, dan sangat memikat, jadi wajar saja dia juga tergoda. Terutama panggilan, ayah, yang disengaja dari Xiao Yao benar-benar menyentuh hatinya. Wanita ini menjanjikan. Han Ping mengangguk dan berkata, saya punya niat seperti itu, tetapi saya baru saja datang dari tempat lain. Saya butuh suite seharga puluhan juta yuan yang bisa saya tempati sekarang juga. Apakah Anda punya? Ketika Xiao Yao mendengar angka 10 juta, matanya memerah. Dia segera menempelkan tubuhnya ke tubuh Han dan berkata, Bos Han, Anda datang ke tempat yang tepat. Kami kebetulan punya suite di sini yang menghadap matahari, berventilasi baik, dan sedang dalam proses pembangunan. Benarkah? Han Ping bertanya sambil tersenyum. Tentu saja. Jawab Xiao Yao. Han Ping tidak langsung menjawab, tetapi terdiam beberapa detik, lalu bertanya, saya punya masalah. Jika tempat tidurnya tidak pas untuk saya akan sulit tidur. Bisakah Anda mengajak saya mencoba tempat tidur itu? Xiao Yao tercengang. Ambil kesempatan itu. Bos Li menepuk bahu Xiao Yao, niatnya jelas. Baiklah, aku akan mengantarmu ke sana sekarang juga. Xiao Yao langsung menyetujui. Hei, aku di sini duluan. Kata Chen Fan. Sudah selesai. Pengemis sepertimu benar-benar ingin membeli rumah. Sudah kubilang, jangan melamun. Ucap Xiao Yao dingin. Chen Fan terdiam, bagaimana jika saya benar-benar membelinya? Jika kau benar-benar mampu, taruhannya masih berlaku, silakan menamparku. Setelah mengatakan itu, Xiao Yao meraih tangan Han Ping dan pergi. Bersambung.